Bagian terakhir dari seri tier list weapon, kita akan beri peringkat katalis bintang 4. Kita masih pakai kategori penilaian yang sama dari D, C, B, A, hingga S. Buat yang baru gabung, kalian akan lihat bedanya nanti. Silahkan lihat video saya yang lama. Marketing dong. Kali ini kalian akan kaget dengan urutan tertingginya ya. Bersiap, video kita akan agak panjang. Bersama saya, Bapak Wibu Bang Cop, kita mulai videonya. Kita mulai tier list ini dari rank D untuk senjata sampah yang tidak ada nilainya. Dan cukup banyak, ada 3. Eye of Perception. 1. Visual jelek. 2. Pasifnya gacha. 3. Udah gacha, bebasnya fisikal pula. Padahal pemakainya adalah pengguna elemen murni. Jadi gak nyambung kan? Ibaratnya, ngapain bawa sepatu lari buat renang? Frostbearer. Persis Eye of Perception, gacha lagi efek damage fisikal. Tapi yang harus pakai harusnya katalis cryo. Dan pemakainya cuma ada 3. Itu pun yang cocok cuma Raisley dan Charlotte aja. Baguskah kalau mereka yang pakai? Cih. Royal Grimoire. Numpuk critnya susah, hilangnya gampang. Mana pakai Biostar Glitter pula. Sampah. Titik. Naik ke rank C, senjata panjangan yang dipakai karena tidak ada pilihan lain. Blackcliff Amulet. Sama seperti saudaranya, investasi bodong. Star Glittermu itu mahal bro, jangan dipakai buat senjata kayak gini. Kalau lawanmu single, apalagi boss, pasifnya tidak terpakai. Penggunanya, Mona mungkin? Wine and Song. Kalau bukan karena base attack dan energi recharge-nya yang cukup tinggi, saya sudah taruh ini di rank D. Pasifnya itu loh. Ayo sudahlah. Penggunanya Mona, Mizuki, Shangyun paling. Fruit of Fulfillment. Mekanik seribet ini cuman untuk dapat maksimal 120 elemental mastery itu agak gimana ya? Attack-nya dikurangi pula. Cuma energi recharge-nya aja yang nahan benda ini ada di rank C. Penggunanya sekarang sih paling cuma Nahida dan Lauma. Kalau terpaksa banget ya. Ashgraven Drinking Horn. Masalah senjata ini adalah pasif damage fisikal dengan cooldown yang lama banget. Ini bikin penggunanya hampir tidak ada kecuali Barbara, Mualani, dan New Village. Kalau udah terpaksa banget, nget. Wave Riding World. Energi recharge yang besar jadi penolong senjata ini masuk di rank C. Pasifnya juga cukup berguna dan gampang diaktifkan. Penggunanya Kokomi, New Village, Mualani, dan Columbina. Ring of Yaxche. Benda ini kalau di Mualani levelnya S, overpower banget. Tapi selain Mualani, cuma Columbina C6 dan Rolly PS yang bisa pakai. Tapi kalau kalian punya Columbina C6, ngapain pakai senjata ini? Pindah ke rank B, senjata berguna yang kurang fleksibel. Mappa Mare. Mare dibandingkan dibilang jelek, katalis ini lebih cocok dibilang kalah saing seiring perjalanan Genshin itu sendiri. Pasifnya lumayan, base attack dan main stat-nya juga bagus. Penggunanya Yanfei, Nahida, Raisley, Lanyan DPS, Heizo Swirl, Yume Mizuki DPS, Eva DPS, dan Lauma. Dodoko Tales. Dari desainnya juga udah ketahuan, ini khusus buat Klee. Masalahnya, sebelum buff Hexray baru-baru ini, senjata ini tidak membuat Klee jadi lebih baik. Cuman kepakai buat DPS charge attack dengan mekanik yang bikin kita bertanya, ngapain sih kita ini? Penggunanya cuman Klee, Ningguang, dan Yanfei. Flowing Purity. Kekurangan utama senjata ini adalah mekanik Bond of Life-nya yang memaksa slot anggota party harus diisi healer 1. Kalau memang mendapatkan untung dari mekaniknya mungkin bagus, tapi hasil yang didapat juga gak istimewa. Penggunanya Raisley. Kalau kalian nggak incar cuman attack-nya yang melimpah, maka Shangyun, Varesa, dan Wanderer juga cocok. Ballad of the Boundless Blue. Di luar dugaan, weapon ini cukup versatile dan enak dipakai, utamanya soal energi recharge dan attack-nya yang lumayan membantu buat para on-field DPS. Siapa yang menggunanya? Raisley, New Village, dan Shangyun. Etherlight Spindlet. Ini signature Lauma versi bintang 4. Titik. Apakah karakter lain nggak bisa pakai? Bisa, tapi tidak efektif dan efisien. Kalau kamu mau paksain, paling Nahida, Mizuki, dan Never yang bisa pakai. Black Mirror Lantern. Jangan salah ya, sama seperti Ring of Yaxche, katalis ini bagusnya cuma di satu sisi situasi, dan untungnya situasi itu bukan hanya satu karakter, tapi buat reaksi khusus, Bloom dan Lunar Bloom. Siapa penggunanya? DPS Bloom dan Lunar Bloom. Untuk sementara ini baru 2, Lauma C6 dan Never. Dawning Frost. Nah, kalau tadi Etherlight Spindlet adalah signature Lauma bintang 4, Dawning Frost adalah signature Never bintang 4. Selain Never, ada yang pakai? Kalau Lauma dan Citlali mau kamu jadikan DPS, ini senjata boleh lah. Solar Pearl.
Kekurangan Banaspati ini cuma dua. Pertama, bayar. Kedua, nggak ngebuff charge attack sama sekali. Siapa yang bisa pakai? Hezo, Yaimiko, Wanderer, dan Risley. Tapi dari keempatnya, tidak ada yang bisa mengoptimalkan pasifnya. Justru Ningguang yang main charge attack lah yang lebih bagus. Hakushin Ring. Potensinya ada di rank A karena base attack dan energi recharge-nya juga lumayan besar dan bagus untuk tim reaksi elektro. Tapi aturan reaksi elektro inilah yang membatasi potensinya dan masuk di rank B ini. Penggunanya cukup banyak: Barbara Electro atau Lunar Charge, Mona Electro atau Lunar Charge, Yanfei Overload, Kokomi DPS atau Electro atau Lunar Charge, Heizo, Shanyun, Layan, dan Eva Swirl atau Electro Lunar Charge. Bagaimana di peringkat A? Senjata serbaguna yang punya batasan. Oathsworn Eye. Senjata ini akan sangat berguna bagi karakter-karakter yang perlu energi recharge plus jumlah attack yang besar, baik DPS outfield maupun support. Siapa penggunanya? Banyak. Ningguang, Yaimiko, Charlotte, Shanyun, Layan, dan Varesa. Wandering Event Star. Bagus untuk tim yang berbasis reaksi, apalagi kemampuan buat buff satu tim itu langka banget. Dan justru kelebihannya inilah sekaligus kekurangannya, karena membatasi siapa yang bisa memanfaatkannya antara Citlali, Mizuki, Eva, dan Nahida. Sacrificial Jade. Buat DPS dengan scaling HP, ini senjata bagus pakai banget. Yang bikin paling amazing ya crit rate-nya yang gede. Ada elemental mastery pula. Kekurangannya bayar. Ada batasan durasi on field pula. Siapa penggunanya? Paling bagus sih Nevilet. Mualani juga bisa, tapi hati-hati dengan critnya kalau kalian pakai Obsidian. Columbina juga bisa pakai sih, apalagi kalau refinementnya tinggi. Sacrificial Fragment. Nah, ini weapon yang sebenarnya kandidat rank S dengan stats EM yang masif. Lalu kok bisa ada di rank A? Karena pasif double skillnya justru merusak rotasi kalau kalian tidak hati-hati. Apalagi yang bisa memanfaatkannya dibatasi pada karakter yang menekankan damage reaksi. Siapa yang optimal? Sucrose, Yanfei support, Nahida, Mizuki, Eva, dan yang lainnya. Prototype Ember. Hanya karena Proto Ember adalah senjata kedua terbaik buat Columbina, bukan berarti dia pantas ada di rank S ya. Untuk Barbara, Mona, Paichu, Kokomi, dan Nevilet, Proto bisa jadi solusi F2P. Banyak juga ya yang bisa disebut. Tapi di luar mereka, Proto paling tinggi ada di rank ini, bukan senjata andalan untuk semua. Favonius Codex. Sebenarnya secara kemampuan, Codex sama seperti saudaranya dari seri Favonius yang lain dan bagus banget, layak untuk masuk rank S. Masalahnya, tipe kit para pengguna Katalis benar-benar nggak bisa ditebak dan terasa agak kurang cocok dengan pasifnya Codex. Makanya agak kurang universal. Siapa penggunanya? Paichu bisa, Charlotte best in slotnya, Shanyun bisa, Citlali F2P terbaiknya urusan energi, Columbina bisa, tapi lebih baik pakai Proto Ember. Dan di puncak, rank S ada satu catalyst yang bisa jadi andalan dan bisa digunakan oleh nyaris semua karakter. The Witches. Kenapa saya berani meletakkan The Witches di rank tertinggi? Karena selain memberikan critical damage yang terhitung gede banget untuk senjata bintang 4, meskipun gacha, pasifnya sangat bisa berguna untuk karakter manapun. Karakter scaling attack bisa dapat buff, karakter scaling elemental mastery juga bisa dapat buff, karakter scaling HP masih ada elemental damage bonusnya. Ya, kekurangannya adalah efek ini random, tapi fleksibilitasnya yang sangat tinggi tentu memberikan Witch nilai yang sama tingginya dan pantas ada di rank S. Sekian raport berkatalis bintang 4. Seperti biasa, pesan saya jangan sembarangan pull di banner weapon cuma karena disebut OP atau bagus. Yang paling penting adalah keadaan akun kalian butuh atau tidak. Ingat, Primo Games itu berharga. Bagaimana? Kalian setuju sama tier list ini? Atau ada yang punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar ya, kita debat sehat di sana. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya Bapak-Bapak Wibu, Bang Cop. Assalamualaikum.